sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di awal minggu ini tertulis dalam Yeremia pasal 26 ayat 13. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan, Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini adalah pesan Allah kepada Yeremia, yang pada saat itu bangsa Israel telah melakukan tindakan yang tidak disukai oleh Allah, yaitu terjadinya sinkretisme agama-agama, atau mereka datang kepada Allah, menyembah kepada Allah, tetapi hati mereka tidak datang kepada Allah. Mereka juga menyembah kepada Allah yang lain. Karena itu Tuhan katakan kepada Yeremia supaya orang Israel memperbaiki langkah mereka, perbuatan mereka, karena Allah akan menghukum mereka. Menghukum dengan cara apa? Yang pertama sekali, Allah akan mengutus, yaitu Raja Babel, Nebukadnezar, untuk menghancurkan Israel. Dan pada saat itu mereka akan terbuang ke Babel. Tentu yang dibawa ke Babel bukanlah orang-orang yang lemah. Tidak. Orang yang fisiknya kuat. Orang yang pintar. Karena apa? Tujuan Nebukadnezar untuk membawa orang Israel adalah membangun Babelonia. Yang kedua, bait Allah. Gambaran Allah. Tempat mereka bersekutu dengan Allah akan seperti Silo atau dihancurkan oleh Allah dalam kitab Raja-Raja. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, tentu firman Tuhan ini mau katakan kepada kita di pagi hari ini adalah memperbaiki langkah kita. Karena apa? Karena memang kaki kita akan melangkah kemana tujuan kita. Karena itu Amsal Salomo katakan, Amsal 1 ayat 15-16, hai anakku, janganlah engkau menurut tingkah langkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Artinya bagaimana ketika pagi hari mereka tidak persiapkan diri mereka, mau kemana mereka? Apa tujuan mereka? Tapi mereka yang membuang-buang waktunya, mereka yang membuang-buang tenaganya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat buat mereka. Karena itulah kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus memperbaiki langkah kita. Artinya bagaimana orang yang percaya mampu dia berjalan di jalannya Tuhan. Yang kedua adalah dikatakan perbuatan. Perbuatan yang bagaimanakah ini? Kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus adalah perbuatan amoral. Di mana mereka tidak setia kepada Allah. Di mana perbuatan mereka adalah kesia-siaan belaka. Perbuatan mereka tentunya adalah gambaran daripada tingkah laku mereka sendiri. Karena itu dikatakan perbuatan yang mereka lakukan adalah kesia-siaan. Artinya kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan mau katakan kepada kita, bagaimana saya mau memperbaiki langkah kaki saya, mau memperbaiki perbuatan-perbuatan saya. Yaitu yang pertama sekali adalah mari panjatkan doa-doa pribadi dan bacalah firman Tuhan. Yang kedua adalah lihatlah
Apapun rencanamu pagi hari ini, apapun keinginanmu pagi hari ini, ingatlah, kasih Tuhan itu selalu baru tiap hari. New mercies I see. Saya melihat kasih Allah itu selalu baru. Ketika saya bangun pagi hari, saya pasti melihat udara yang baru. Saya pasti melihat aktivitas yang baru. Karena apa? Tuhan juga menganugerahkan kepada kita kasih Allah itu selalu baru tiap hari. Yang ketiga, firman Tuhan mau katakan kepada kita adalah pengenalanmu akan Kristus, pengenalanmu akan firman Tuhan, itulah nantinya yang akan memperbaiki tingkah lakumu. Karena roh Allah itu ada di dalam diri kita, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari sebelum malam menghukum, Tuhan mau katakan perbaiki. Setiap hari, setiap saat ketika Tuhan kasih kepada kita umur panjang, kita masih bisa bangun di pagi hari ini. Mari kita koreksi pribadi kita mari sujud ke hadapannya dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Biarlah ya Bapa kami mulai hari ini karena kami melihat kasih Tuhan selalu baru buat kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melangkah dengan firman-Mu dan memperbaiki tingkah laku kami. Karena kami yakin firman-Mu ya dan amin. Tuhan Yesus berkati setiap aktivitas umat-Mu. Jagai mereka. Berikan mereka kesehatan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.